Di sini Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, beliau bilang bahwasanya ente salat kan? Salat ada fisik, ada batin, ada zahir, ada batin. Kita salat semuanya. Mana itu? Itu ada air mineral. Ada air mineral. Begitu, tutupin. Begitu. Nggak ada iklan. Udah gratis mau iklan lagi. Ada air mineral. Begitu, tebak aja mereknya apa ini. Ada air mineral. Labas. Ada isinya, ada kemasannya. Begitu. Yang ente minum, yang ente nikmatin isinya atau kemasannya? Isinya. Kalau misalkan tahu-tahu diputerin begitu, isinya udah habis. Begitu. Bisa ente nikmatin? Nggak bisa. Begitu juga sholat. Ada isinya, ada kemasannya. Begitu. Isinya juga nggak bisa ditampung kalau tanpa kemasan. Mau ngapain diguyur gitu depan muka kita? Tapi juga kemasan doang, bukan itu yang maksud. Kemasan bukan tujuan utama. Tetapi isi itu tujuan utama. Aqimus sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk zikir, untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Kita sholat, ada isi, ada kemasan. Kemasan harus kita dirikan. Kalau kagak, ya, kalau dibilang merek apa minuman yang paling mahal dan terpercaya, cuma ente ngasihnya di plastik apa namanya, plastik kresek gitu, plastik apa itu namanya itu, plastik kresek, ngasih, oh ini air terbaik di dunia yang paling mahal, botolnya mana nggak ada, langsung di sini, di kresek plastiknya, nggak bisa diterima, tetapi harus ada kemasannya. Begitu, tetapi maksud dan tujuan utama adalah isi daripada sholat tersebut. Nah karena itu tidak ada kesempurnaan untuk sholat kecuali kalau kita dirikan dua-duanya, fisiknya dan juga isinya juga, kemasannya dan juga isinya, surah yang zahirah dan yang batinah. Yang zahir daripada sholat itu dirinya, bacaannya, rukuknya, sujudnya, begitu, dan tugas-tugas sholat yang zahir, yang nampak. Adapun hakikatnya yang batin, khusyuk, kehadiran hati, kesempurnaan ikhlas, baca ayat-ayatnya dengan tadabbur, dengan pemahaman makna qiraah, pemahaman makna tasbih dan semacamnya. Itu udah berapa lama masuk Islam? Udah berapa lama dalam agama Islam? Alhamdulillah dari lahir. Berapa lama? Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30, 40, 50, 60 tahun. Udah faham artinya surat Fatihah? Faham. Udah faham artinya tasyahud? Udah faham arti daripada surat-surat pendek? Itu yang ente baca tiap hari. Tiap hari kita baca, masa nggak faham artinya tasyahud? Apa artinya tasyahud? Apa makna, maksud dan yang tercantum di dalam surat Al-Fatihah dan di dalam surat-surat yang pendek tersebut? Ente sekarang dapat surat dari presiden, begitu, dalam bahasa sang sekerta. Apa yang ente lakukan? Cari, jangan-jangan presiden minta saya jadi apa namanya, penggantinya dia setelah mangkat nanti. Jangan-jangan presiden mau ngasih ane duit, jangan-jangan presiden mau ngasih ane warisan, jangan-jangan presiden mau ngawinin ane sama anaknya. Begitu. Ya kan, ente bakalan cari tahu. Wah, tulisan langsung resmi presiden. Kenapa nih? Pasti ente bakalan cari tahu. Allah Ta'ala ngirim surat buat ente. Ente nggak mau cari tahu. Ada berita penting di situ. Ini tanggal berapa nih kita nih? Katanya kan diisukan, wah bakal terjadi badai lagi. Bakal terjadi curah hujan yang lebih deras lagi. Bakal terjadi apa namanya, banjir lagi katanya begitu. Mudah-mudahan sih nggak sampai terjadi. Begitu. Maksudnya apa? Disuruh siap-siap. Siap-siap kalau banjir. Siap-siap kalau hujan. Siap-siap kalau mati lampu. Siap-siap kalau ada macam-macam. Khalas. Begitu sampai diatur BMG. Diatur sama badan ini, badan itu. Ya akhir. Begitu siap-siap. Disuruh siap-siap. Orang pada panik. Orang bingung. Orang bersiap.
siapin makanan, siapin air bersih, baterai dicas-casin semuanya, power bank dicasin, dipenuhin, begitu, lampu dicasin, beli apa namanya, beli gas, beli pangan, beli diesel, beli ini segala macam, semuanya disiapin. Taib. Lampu, wa ma adraka, mati lampu. Ya, hadahu. Oh, sekarang kita ada al-gari'ah. Wa ma adraka mal gari'ah. Al-haggah. Wa ma adraka mal haggah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isharu uttilat wa idza wuhushu hushirat wa idza biharu sujirat wa idza nufusu zuwijat wa idza maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza suhufu nushirat wa idza sama'u kushitat wa idza jahimu su'irat wa idza jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Lu tahu deh apa yang datang. Apa yang datang. Kalau misalkan diberitakan sama Badan Bencana Nasional resmi pemerintahan ngumumin pengumuman besok gempa bumi 9 skala Richter. Awas, hati-hati. Bagaimana? Nanti bakalan panik kan? Bisa aja tuh benar, bisa enggak, begitu. Itu kan juga semuanya dengan ya kira-kira kemungkinan, berpotensi. Mungkin iya, mungkin enggak, mungkin benar, mungkin bohong. Begitu. Nah, sekarang ini udah benar. Zalzalah yang asli, beneran hari kiamat. Al-haggah yang asli, beneran. Al-gari'ah yang sebenarnya, begitu. Nanti nggak mau cari tahu. Bagaimana? Apa sih hakikat hari tersebut? Apa sih hakikat kejadian tersebut? Dan bagaimana penanggulangannya? Dan apa yang mesti disiapin? Mesti cari tahu. Ente hidup dalam Islam udah berapa tahun? Nggak mau cari tahu. Kapan ente panik? Kapan terakhir panik ketika baca surat Zalzalah? Kapan terakhir ente panik ketika baca surat Al-Haggah? Kapan terakhir ente panik ketika baca surat Al-Gari'ah? Kapan terakhir ente panik? Ketika baca ini surat-surat. Allah. Nah, karenanya itu cari tahu dan renungin dan pahamin makna yang terkandung di dalamnya. Sebab sholat ada zahir, ada batin. Zahir itu jatahnya badan. Batin itu adalah jatahnya hati. Zahir jatahnya badan. Dan batinnya sholat itu adalah jatahnya hati, jatahnya sir, jatahnya ruh tersebut. Dan itu tempat yang dilirik, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari suatu hamba. Tempat yang dilihat oleh Allah ta'ala adalah hatinya dan sirnya. Sayyidina Imam Al-Ghazali beliau bilang, orang yang mendirikan sholat, zahirnya doang, fisiknya doang, kemasannya doang, ibaratnya memberikan hadiah kepada raja kotak. Ada ulang tahun enggak? Ada orang ulang tahun, Masya Allah, ntar lagi ada yang mau ulang tahun nih. Hadiah, kado, traktir dulu baru minta hadiah. Begitu. Ada ngasih kado. Itu dia bungkusan kado, dalamnya, luarnya tuh diisi dengan luarnya dibungkus dengan kemasan yang indah-indah, dengan pitanya, dengan ronceknya, dengan segala macam. Tapi begitu lihat di dalamnya kosong, melompong, ngasih hadiah. Begitu. Habib Ahmad kalau terima hadiah itu bagaimana? Bilang kurang ajar. Gue ditipu, dibohongin sama dia. Nah, begitu juga ibaratnya orang sholat, tapi dalamnya kosong, melompong. Begitu. Cuma kemasannya luarnya doang, ngasih hadiah ke raja. Wah, raja udah buka, nggak tanya dalamnya kosong. Lah, mana katanya ini hadiah besar, dalamnya kosong. Ini orang dari raja mau pahala, mau ganjaran, mau imbalan, atau mau mau pentungan. Ini meledek, menghina namanya. Nah, berapa banyak sholat kita yang kesannya menghina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika Al-Hasan Al-Basri beliau bilang kullu salatin la yahduru
fiha al-qalb, la yahdur fiha al-qalb, fahiya ila al-'ugubati asra'. Setiap salat di dalamnya kalau hati enggak hadir, lebih cepat kepada hukuman daripada kepada imbalan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat yang benar, salat yang benar. Salat tuh jaga bersuci dengan betul, bersuci badan, bersuci baju, bersuci tempatnya suci. Kan ba'du salaf yataghassal li kulli fardhah. Untuk setiap salat fardu dia mandi untuk setiap salat fardu. Itu sebagian salaf begitu, ta'ziman li shalah. Di antara mereka itu yang mana setiap salat dia memperbaharui wudu. Kadzaka tajdidul wudu in shalla fardhatan aw sunnatan aw nafla. Tajdidul wudu tiap salat. Begitu. Atau hatta sebagian mereka mandi setiap fardhah, likulli fardhah. Rasulullah bilang di dalam hadis at-tuhur miftahus shalah. Tuhur itu tahara, kesucian adalah kunci daripada salat. Walidzalik ala hadzal ma'na, makanya diajarin orang kalau dia mau khusyuk, mau hadir hatinya di dalam salat, kalau dia mau hatinya hadir khusyuk di dalam salat, awalnya itu terapinya adalah dengan mencoba khusyuk, zikir dan menghadirkan hati di dalam wudu, dalam bersuci. Kalau wudunya dia ingat kepada Allah, dia zikir, hatinya khusyuk di dalam wudu yang singkat itu insyaallah kunci untuk kehadiran hati di dalam salat. Lidzalik Imam Al-Ghazali juga menyantumkan riwayat bacaan dan sunnah yang untuk kita baca ketika kita wudu tuh. Allahumma bayyid wajhi binurik yauma tabyaddu wujuh awliyaik wa la tusawwid wajhi bi dhulumatik yauma taswad wujuh a'daik. Putihin wajah saya di hari kiamat kelak. Masya Allah, lagi wudu basuh muka yang diingat begitu. Terus ketika basuh tangan, a'ti kitabi biyamini. Wala na'udzubika an tu'ti kitabi bishimali min wara'i dhahri. Ya Allah, berikan catatan amal saya di hari kiamat dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri atau dari belakang. Ghashini birahmatik adhillani tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, payungin saya di bawah naungan rahmatmu besok. Tutupi aku dengan rahmatmu. Tuh. Kemudian juga a'tiq ragabati minan nar, asmi'ni nida'al jannah fil jannah. Begitu. Thabbitni 'ala sirat, a'udzuka an tazilla qadami 'ala sirat fin nar. Tetapkan kaki saya di atas sirat. Itu doa yang demikian istimewa tersebut. Orang masih wudu aja tuh udah kebayang depan matanya kiamat. Belum sholat, apalagi kalau dia udah sholat. Walidzalik kana Sayyidina Ali Zainal Abidin itu kalau dia wudu baru mau sholat tuh, dia wudu pucat, gemeteran. Dia bilang, kenapa? Sakit. Bilang, atadrun baina yaday man sa'agum. Lu enggak tahu sebentar lagi saya bakal menghadap kepada siapa? Siapa yang enggak grogi? Ente sekarang kalau dipanggil menghadap sidang skripsi aja deg-degan. Begitu, apalagi sidang hakim. Begitu. Apalagi ente di sidang, ente akan diadili akan sesuatu hal. Nah, ini ente tahu gak sebentar lagi akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu sampai dibilang oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, kalau dikumandangkan salat, gumu ila narikum allati awgadtumuha fa'atfihuha, yani bisalah. Berdirilah, hampiri apinya kalian yang udah kalian nyalain dengan kemaksiatan, padamkan dengan salat. Tuh. Katanya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dan para salaf demikian, mereka mengingatkan kita. Kemudian juga jangan kalau kita wudu jangan pakai waswas. Waswas tuh kebiasaannya orang bodoh, itu jangan waswas. Wudu dengan sempurna, sunnahnya, adabnya. Tapi tinggalin waswas, jangan waswas. Waswas itu bukan sunnah. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ba'da salaf wudunya itu bisa 1 jam. Ngejalanin semua sunnah wudu yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Begitu. Nah itu wala sunnah dikerjain waswas. Jangan waswas. Jangan waswas. Begitu juga sholat jangan pakai waswas. Dan apa yang ditempuh oleh para salafus saleh di dalam taharam, huwal madhab al-mahmud yang perlu kita ikuti di dalam segala hal. Fa innahumul qudwah.
Kemudian juga lazimkan wudhu selalu, bersuci. Ente duduk di sini dari antara maghrib dan isya, begitu. Ya jaga wudhu sebisa mungkin, jaga wudhu. Dan kalau bisa tiap waktu jaga wudhu. Tiap waktu sebisa mungkin jaga wudhu. Kalau bisa dan tanpa merugikan pihak lain. Emang ada yang dirugikan kalau jaga wudhu terus, ada bini mau disenggol, gua ada wudhu. Begitu. Demi yang sunnah ngerjain yang haram, ninggalin kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan untuk taat kepada suaminya. Tetapi kalau enggak kalau dia bisa jaga wudhu tanpa tanpa merugikan orang lain, maka jaga wudhu. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi tahara fala talumanna illa nafsak. Kalau engkau kena musibah sedangkan engkau dalam keadaan tidak dalam keadaan berwudu, ya jangan salahin siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Katanya lazimkan wudu sebisa mungkin. Kemudian juga dirikan sholat yang benar di awal waktu, jangan suka nunda-nunda sholat sampai keluar daripada waktunya. Sebisa mungkin di awal waktu, awalul waqti ridwanullah, awal waktu keridhaan Allah, pertengahan waktu adalah rahmatullah, akhir waktu afwullah. Kalau lewat waktu murka Allah, naudzubillah. Kemudian juga mukmin itu tercela apabila sungguh sangat tercela sikap seorang mukmin masuk waktu sholat tapi dia masih sibuk dengan kesibukan duniawi, nggak ditinggalin. Itu urusan duniawi dia. Begitu. Atau dia berdiri ngerjain yang fardu yang Allah Ta'ala wajibkan kepadanya itu, sedangkan hatinya lalai. La ilaha illallah. Ya, jangan sampai kita nunda-nunda sholat sampai keluar daripada waktunya. Dan juga khusyukkan hati kita, hadirkan hati kita di dalam sholat dengan benar. Kemudian juga kita diajarkan itu sebagaimana disebutkan bahwasanya ada satu orang ditanya, ente kalau sholat kepikiran dunia agak? Maka dijawab, mendingan gigi saya rontok dan saling bersilangan, hancur gigi saya, itu lebih saya sukai daripada saya mikirin dunia di dalam sholat. Mendingan giginya tuh rahangnya hancur, itu lebih saya sukai daripada kepikiran dunia di dalam sholat. Ada lagi satu salaf ditanya, ente kalau dalam sholat ada kepikiran hal lain gak selain sholat? Bilang, emang ada hal yang lebih enak daripada sholat hingga saya pikirkan di dalam sholat? Buat saya itu sholat adalah hal yang paling nikmat, yang paling lezat. Jadi saat saya sibuk dengan kenikmatan, dengan kelezatan, udah gak kepikiran sama yang lain lagi. Begitu. Emang kalau ada yang lebih enak dari sholat, mungkin kepikiran. Masalahnya, saya gak menemukan ada yang lebih enak daripada sholat. Itu katanya beliau. Hakadha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, ya, dimudahkan kita untuk menyelami rahasia sholat, kenikmatan sholat, kelezatan sholat. Ya Rabbal Alamin.